Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Apa Anda pernah merasa stres, gelisah, dan panik? Saya pernah. Bahkan tanpa saya sadari, stres yang saya alami ini mengantar saya ke UGD, ke rumah sakit. Di lain kesempatan, stres ini juga membawa saya ke dokter jantung, karena saya kira saya sudah terkena serangan jantung. Mungkin juga masih banyak lagi akibat-akibat buruk dari stres yang bisa menjadi penyakit. Bahkan bisa membuat orang menjadi stuck, lumpuh, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak bisa move on, termasuk membuat orang tersebut jadi ingin bunuh diri. Banyak kali stres dipicu oleh gaya hidup kita yang kurang sehat, di mana tanpa sadar muncul rasa khawatir yang memicu stres yang berlebihan. Banyak cara yang biasanya orang lakukan untuk bisa mengurangi stres tadi. Ada yang ikut yoga, ada juga yang ikut berbagai macam meditasi. Dan itu semua memang memberi hasil yang sangat baik. Tapi biasanya begitu mereka berhenti melakukannya, stres tersebut akan kembali datang. Kenapa? Karena gaya hidup kita masih sama dan terus berlanjut. Lantas bagaimana? Mari kita merenungkan dari Markus 4 ayat 35-40. Perikop tentang angin ribut diredakan. Yang berisi kisah kebersamaan para murid dengan Yesus di dalam perahu yang kemudian diserang badai. Di mana mereka ketakutan bahkan sampai membangunkan Yesus untuk menyampaikan protesnya. Para murid yang seharusnya sudah sangat mengenal Yesus karena sudah hidup dan tinggal bersama Yesus, bahkan saat taufan dan ombak mengamuk, Yesus pun berada di antara mereka. Di sini, sepertinya mereka belum benar-benar mengenal Yesus dengan baik, sehingga mereka ketakutan, bahkan sampai stres karena merasa hidupnya terancam. Dan mereka melihat Yesus tertidur dengan tenang, sehingga mereka protes. "Guru, kenapa engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Kemudian Yesus pun bangun dan menghardiknya. "Diam, tenanglah." Rasanya bila para murid menyadari keadaan Yesus dalam perahu mereka, di mana perahu kapal bahtera seringkali diumpamakan sebagai kehidupan kita. Jadi bila mereka merasakan kebersamaan dengan Yesus, tentunya mereka tidak akan khawatir. Mereka tidak akan ketakutan, atau sepertinya mereka belum menyadari bahwa Yesus yang mereka ikuti adalah benar-benar Tuhan. Dan mereka hanya fokus pada masalah mereka, pada penderitaan mereka, pada ketakutan mereka. Dan mereka tidak fokus pada Yesus. Nah, bukankah kondisi ini mirip juga dengan apa yang terjadi pada kita semua sekarang ini? Kadang kita belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kita belum mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Dan kita masih mengandalkan diri kita sendiri dengan membuat persepsi sendiri dan merencanakan hidup seturut kehendak dan kemauan kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga saat jalan hidup kita berbeda dengan apa yang kita mau, beda dengan apa yang ada di kepala kita, rasanya seolah-olah dunia sudah mau runtuh, menjadi ketakutan, stres, dan khawatir berlebihan serta gelisah. Ingat juga cerita Ayub yang awalnya terlihat dapat menerima. Namun kemudian dia protes pada Tuhan, sehingga Tuhan menjelaskan dengan balik bertanya, "Di mana engkau saat aku menciptakan dunia? Kamu tidak tahu jalan cerita dari hidupmu secara komprehensif, secara keseluruhan. Namun kamu sudah komplain." Sepertinya Tuhan mau mengatakan, kamu gak tahu rencana jalan hidup yang sebenarnya yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu jalan hidup yang lebih indah, yang lebih baik, dan jalan hidup menuju Tuhan. Dan semuanya akan indah di akhirnya. Kita hanya perlu percaya dan tetap setia. Banyak juga di antara kita yang merasa sudah mengenal Yesus, tapi sebenarnya belum, atau tidak benar-benar mengenalnya. Menjadi seorang Kristen tidak otomatis memiliki iman yang teguh. Semua ini perlu diperjuangkan. Perlu kita bina relasi kita dengan Tuhan agar menjadi lebih baik lagi. Memang dalam hidup stres bukanlah hal yang dapat dengan mudah dihindari. Selama masih hidup di dunia ini, stres akan terus menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita pun harus sanggup mengelolanya dengan baik. Dengan melatih nurani kita agar selalu dapat menyadari kehadiran Tuhan, di mana Tuhan selalu mengasihi kita dan Dia selalu bersama-sama dengan kita, dan kita bisa selalu terus berharap
kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Ingat, Daud pernah mengatakan dengan indah pada Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau dalam bahasa Inggrisnya the death of valley, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi, mengelola stres saja ternyata tidak cukup. Kita juga memerlukan iman kepada Tuhan sehingga kita punya keyakinan bahwa Tuhan ada beserta kita. Dan Dia tidak akan tinggal diam. Yang kita butuhkan hanya percaya dan setia. Yakinlah Tuhan sangat mencintai Anda dan saya. Janganlah pernah berhenti berharap. Juga jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang merasa kita yang jauh dari Dia. Tuhan selalu ada di sisi kita. Hanya kadang kita tidak menyadarinya. Kesibukan kita sehari-hari dan rencana-rencana besar kita, rencana-rencana duniawi kita, kadang sudah menggeser Tuhan dari hati kita. Sehingga kita sendiri sudah tidak peduli pada Tuhan. Mari kita ambil waktu, diam sejenak, refleksikan kehadiran Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ingat, hanya dalam hening kita bisa menyadari kehadiran Allah. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.